Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Hari ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu tentang matriks dengan tema yaitu kesamaan dua matriks dan matriks transpos. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu matriks dan jenis-jenis matriks. Nah, di sini Bapak akan mereview kembali sedikit tentang pertemuan kemarin, yaitu di mana matriks itu disimbolkan dengan huruf kapital, bisa A, B, C, W juga bisa, apapun itu hurufnya kapital kita simbolkan, dan di contoh ini dilambangkan dengan huruf H kapital. Di bawah A atau subscript dari A, di sini ada M kali N. M kali N menunjukkan banyaknya baris dikali banyaknya kolom. M kali N ini dinamakan dengan ordo. M itu banyaknya baris, dan N itu menunjukkan banyaknya kolom. Sebagai contoh, misalkan ada matriks A 1 kali 2, ini artinya matriks A memiliki 1 baris dan 2 kolom. Contohnya berarti 1, 2. Kita lihat di sini, baris itu yang kesampingkan ada 1 baris, kemudian kolomnya ada 2. Kolom pertama, kolom kedua. Contoh lain, misalkan A 2 kali 2. Berarti matriks A punya 2 baris dan 2 kolom. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4. Kita lihat di sini, barisnya ada 2, kemudian kolomnya juga ada 2. Oke, paham ya tentang ordo. Kemudian di dalam matriks ada juga yang dinamakan dengan elemen-elemen matriks. Ada A11, A22, A31. Indeks yang berada di bawah A atau di bawah bilangannya ini menunjukkan posisi atau letak suatu bilangan tersebut. Sebagai contoh di sini ada A12. A12 kita baca bilangan A ini berada pada baris pertama, berada pada kolom kedua. Atau misalkan ada A33, ini menunjukkan bahwa bilangan A terletak pada baris 33 ini, baris ketiga, kolom ketiga. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kita ingin contoh yang lebih mudah, misalkan matriks B ordonya 2 kali 2, kemudian ada bilangannya 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan 1 ini berada pada baris pertama, kolom pertama. Bilangan 4 berada pada baris kedua, kolom kedua. Bilangan 3 nih berada pada baris kedua, kolom pertama. Jadi bilangan 3 ini berada pada baris kedua, kolom pertama jika ditulis indeksnya. Jadi 3, 2, 1. Oke, paham ya tentang bentuk umum matriks, kemudian unsur-unsur yang di dalamnya. Pembahasan hari ini yaitu tentang transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Transpos dari suatu matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks baru yang berordo N kali M. Oke, kalau misalkan matriks awalnya itu M kali N, barisnya M, kolomnya N. Kalau ditranspos kita balik, barisnya jadi N, kolomnya jadi M.
Sebagai contoh, misalkan kita pakai angka langsung. Ada suatu matriks A berordo 1 kali 2. Artinya apa? Matriks A itu dia punya baris pertama, cuman punya satu baris, dan punya 2 kolom. Kita tulis bisa misalnya seperti ini, 1, 2. Kita akan transpose si matriks A. Simbolnya A, subscript T atau A, T-nya ditulis lebih atas dari A. Sama dengan ordonya gimana? Ordonya kita balik atau kita tukar antara baris dan kolom. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Yang awalnya baris kita rubah jadi kolom, yang awalnya kolom kita rubah jadi baris. Ditukar saja gitu mudahnya. Karena di sini barisnya ada 1, baris kita rubah jadi kolom, berarti penulisannya jadi 1, 2. Karena tadi kan barisnya itu 1, 2 berada pada satu baris, kita rubah jadi kolom 1, 2. Contoh lain misalkan B. B itu ordonya 2 kali 2. 1, 2, 3, 4. Kita ingin cari transposnya atau B transpose. Ordonya masih 2 kali 2. Karena kalau ditukar kan masih sama saja 2 kali 2 gitu ordonya. Gimana cara nukarnya? Baris kita rubah jadi kolom. Baris pertama kita rubah jadi kolom pertama. 1, 2. Baris kedua kita rubah jadi kolom. Berarti 3, 4. Ini yang dinamakan dengan mentranspos suatu matriks. Pak belum paham Pak? Satu contoh lagi, misalkan ada suatu matriks C 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pengen dicari transposnya kayak gimana? Ya kayak tadi. C 3 kali 3, jangan lupa ada simbol T-nya di atas. Kita rubah, baris pertama jadi kolom pertama, berarti 1, 2, 3. Kemudian baris kedua, kita rubah jadi kolom kedua, 4, 5, 6. Baris ketiga, kita rubah jadi kolom ketiga, 7, 8, 9. Selesai. Seperti itu cara mentranspos suatu matriks. Paham ya sampai di sini? Oke, kalau paham kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B nilainya harus sama. Kita urai satu-satu. Misalkan ada suatu matriks A nih. A-nya A, B, C, D. Kemudian ada matriks B. A, B, C, D. Kita mau mengatakan matriks A sama dengan matriks B, kita harus memenuhi dulu syarat yang pertama. Ordo matriks A harus sama dengan ordo matriks B. Di sini untuk A ordonya berapa kali berapa? Di sini ada 2 baris dan 2 kolom, berarti 2 kali 2. Di B gimana? Ordonya ada berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 2, sama 2 kali 2. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua apa? Semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Kita lihat yang dimaksud dengan seletak itu, posisi suatu bilangannya itu harus sama. Contoh, A berada pada posisi baris pertama, kolom pertama di matriks A. Kita lihat di matriks B, posisi A berada pada baris pertama, kolom pertama juga kan? Artinya dia itu seletak. Kita lihat bilangannya sama atau beda? A dengan A bilangannya sama, yaitu A. Kita lihat
untuk posisi yang lain. Di sini ada B terletak pada baris pertama kolom kedua di matriks A. Kita lihat di matriks B. Nilai B ini berada pada posisi baris pertama kolom kedua. Dan bernilai B kan? Antara matriks A di posisi 1.2 dan matriks B di posisi yang sama yaitu 1, 2 itu sama-sama nilainya B. Kita lihat juga di posisi yang lain ada C dengan posisi baris kedua kolom pertama di matriks A dengan C dengan posisi yang sama itu nilainya sama C, D juga sama. Ketika semua elemen yang seletak ini nilainya sama antara matriks A dan matriks B, maka syarat yang kedua terpenuhi. Kalau misalkan syarat pertama dan syarat kedua sudah terpenuhi, maka kita dapat nyatakan bahwa matriks A dan matriks B itu bernilai sama. Kalau misalkan kalian masih bingung karena di sini Bapak mencontohkannya adalah masih bentuk umum gitu, ada suatu variabel. Di sini ada A, B, C, dan D. Sebagai contoh lagi, misalkan A dan B itu sama. Misalkan matriks A-nya itu matriks A 1, 2, 3, 4. Matriks B 1, 2, 3, 4. Kita lihat A dan B ordernya sama atau tidak? Ada 2 baris, 2 kolom, berarti 2 kali 2 kan ordernya. Matriks B juga 2 baris, 2 kolom, berarti 2 kali 2. Syarat pertama terpenuhi, artinya ordernya sama. Syarat kedua, kita lihat posisinya. 1 di matriks A, posisinya di baris pertama kolom pertama. Nilainya 1. Kita lihat di matriks B, dengan posisi tersebut nilainya sama nggak 1? Sama ternyata. Kita lihat posisi yang lain. Baris ke 1, kolom kedua nilainya 2. Kita lihat di matriks B, sama nggak nilainya? Sama ternyata. Posisi yang lain, baris kedua, kolom pertama, nilainya 3. Kita lihat di matriks B. Sama juga nilainya 3. Yang terakhir, bilangan di baris kedua, kolom kedua, di matriks A nilainya 4. Kita lihat di matriks B, ternyata sama juga 4. Berarti di sini elemen-elemen yang seletak antara matriks A dan matriks B itu nilainya sama. Otomatis karena dua syarat telah terpenuhi bahwa kita dapat nyatakan matriks A itu sama dengan matriks B, seperti itu. Oke, paham anak-anak sampai di sini? Semoga paham. Dan itulah materi pada hari ini. Dan di akhir pembahasannya di sini ada soal latihan, ada 2 soal. Yang satu tentang kesamaan matriks dan yang kedua ada tentang transpose matriks. Silahkan kalian kerjakan sebagai latihan. Jika kalian ada yang belum mengerti, silahkan kalian ulang lagi video ini dari awal. Jika kalian belum paham, silahkan kalian ulang lagi videonya, pelajari di bagian mana yang belum paham. Pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat dan kalian paham, menyerap dengan baik materinya. Terima kasih. Semangat terus, walaupun belajar online, kalian pasti bisa menguasainya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.